Selamat pagi Bapak Kepsek. Selamat pagi Bapak Pengawas. Bagaimana kabar Bapak Kepsek? Kabar baik, puji Tuhan, kabar baik. Terima kasih Bapak. Senang rasanya hari ini bisa bertemu kembali dengan Bapak Kepsek, juga Bapak Ibu guru di sekolah ini. Terima kasih. Bapak Kepsek, kira-kira apa yang harus kita diskusi dan yang harus dicapai pada diskusi kita kali ini? Baik Bapak Pengawas, saya ingin berbagi dengan Bapak Pengawas berkaitan dengan proses pembelajaran yang berlangsung di semester Fakultas Hukum. Saya melihat bahwa kualitas pembelajaran di dalam kegiatan belajar mengajar di kelas itu sudah tidak pada implementasi kurikulum Merdeka Belajar seperti itu, sehingga saya ingin mendapat solusi dari masalah yang saya hadapi ini berkaitan dengan kualitas pembelajaran yang bagi saya belum maksimal dalam pelaksanaannya di dalam kelas seperti itu. Baik Bapak Kepsek, selain kualitas pembelajaran, masih ada hal lain yang Bapak Kepsek perlu kita ketahui bersama. Ya, mungkin soal bagaimana pendalaman konsep yang harus dimiliki oleh Bapak dan Ibu guru itu implementasi kurikulum Merdeka itu. Memang kita pernah melaksanakan IHT, tetapi saya melihat bahwa pelaksanaan IHT kemarin itu belum terlalu berdampak baik bagi pelaksanaan kegiatan pembelajaran di dalam kelas di sekolah seperti itu. Baik, kira-kira apa yang dirasakan oleh Bapak Kepsek setelah IHT tahun lalu? Saya merasa bahwa dampaknya itu tidak maksimal bagi Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah. Dampaknya tidak maksimal seperti itu. Kira-kira maksud Bapak Kepsek yang belum maksimalnya yang seperti apa Bapak Kepsek? Yang belum maksimal bagi saya itu adalah saya menduga bahwa Bapak Ibu guru di sini masih tidak mengerti konsep implementasi kurikulum Merdeka, sehingga mereka merasa bahwa pelaksanaan kegiatan pembelajaran itu sama dengan kurikulum sebelumnya. Tetapi sesungguhnya bahwa implementasi kurikulum Merdeka itu bisa terlihat atau bisa nampak dari proses pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas seperti itu. Kira-kira apa konsep Bapak Kepsek untuk tahap selanjutnya? Baik, untuk selanjutnya itu Bapak, kami dari pihak sekolah itu akan melaksanakan kegiatan peningkatan kompetisi guru. Kita laksanakan itu dengan mendatangkan orang-orang yang punya kompeten di bidang itu. Kemudian kita melaksanakan MGMP guru mata pelajaran atau di rumpun mata pelajaran, ataupun kegiatan supervisi administrasi yang harus dimiliki oleh guru maupun supervisi kelasnya. Selain supervisi kelas, supervisi proses pembelajaran, masih adakah hal lain yang dibuat oleh Bapak Kepsek selama ini? Yang saya buat selama ini mungkin hanya sampai pada kegiatan apa itu saja, kegiatan supervisi administrasi, supervisi kelas. Itu yang saya buat. Kemudian untuk pembekalan untuk memahami konsep kurikulum Merdeka itu hanya sampai sebatas IHT seperti itu, hanya sampai sebatas IHT, sehingga mungkin itu yang membuat Bapak Ibu guru tidak mengerti konsep itu, sehingga berdampak pada kualitas pembelajaran di dalam kelas. Baik Bapak Kepsek, selain yang sudah dijelaskan tadi, apakah ada hal yang menjadi prioritas utama untuk tahap selanjutnya? Untuk
yang menjadi prioritas itu pasti ada. Ya. Yang menjadi prioritas kami itu ke depan itu adalah bagaimana kami bisa memberikan pembekalan bagi bapak dan ibu guru yang di sekolah terkait dengan seperti apa implementasi kurikulum, seperti apa kurikulum merdeka itu, supaya nanti bapak ibu guru bisa mengerti, sehingga dalam pelaksanaannya itu bisa sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku sekarang. Apalagi sekolah kita kan sudah mulai dengan pelaksanaan kurikulum yang merdeka, ya, seperti itu. Baik Bapak Kepsek, kira-kira apa yang menjadi komitmen Bapak untuk tahap selanjutnya? Yang menjadi komitmen saya itu adalah saya mau supaya nanti kualitas pembelajaran di kelas di sekolah ini itu harus benar-benar maksimal, ya. Kemudian gurunya itu harus betul-betul mengerti, paham tentang kurikulum merdeka dan lain sebagainya berkaitan dengan tugas dan fungsi dari guru. Saya punya komitmen supaya kegiatan pendampingan terhadap bapak ibu guru untuk kegiatan pembekalan, ya, dengan kita mendatangkan orang-orang yang punya kompetensi di bidang ini, kita harus melaksanakan itu. Kemudian kita harus melaksanakan musyawarah guru mata pelajaran atau musyawarah rumpun, ya, per mata pelajaran itu, kemudian melaksanakan supervisi administrasi guru, kemudian supervisi kelas. Itu sudah harus menjadi komitmen saya nanti. Dengan demikian bisa membawa kualitas pembelajaran di sekolah ini berkualitas. Nah itu baik Bapak Kepsek, pasti bisa Bapak Kepsek. Kira-kira bagaimana dengan kehadiran saya pada kesempatan ini Bapak Kepsek? Saya merasa berterima kasih kepada Bapak Pengawas bahwa hari ini Bapak Pengawas datang dan saya bisa berbagi tentang hal yang saya temukan di kelas, di sekolah. Saya temukan di kelas, di sekolah ini. Saya berterima kasih bahwa Bapak bisa datang untuk bisa saya bisa men-sharingkan persoalan yang saya hadapi di sekolah, untuk nanti saya bisa